Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Sianantika, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi, apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Yang pertama ada organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, gametogenesis, proses menstruasi, fertilisasi kehamilan dan kelahiran, ASI dan keluarga berencana, dan gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Organ reproduksi pria. Sistem reproduksi pada pria berfungsi menghasilkan sperma di dalam testis, mengantarkan menuju vagina, dan membentuk hormon testosteron. Sistem reproduksi terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Yang pertama ada penis yang berfungsi untuk menyalurkan sperma. Yang kedua, ada skrotum, merupakan kulit luar pembungkus testis yang berfungsi untuk menjaga temperatur testis saat pembentukan sperma. Lalu yang ketiga, ada testis, yaitu organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Yang keempat, ada saluran kelamin yang terdiri atas epidermis yang berfungsi untuk menyimpan sperma sementara hingga matang. Vas deferens yang berfungsi untuk tempat jalannya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis, dan uretra yang berfungsi untuk menyalurkan urin dan dikeluarkan melalui penis. Lalu yang kelima ada kelenjar kelamin yang terdiri atas vesikula seminalis yang berfungsi menghasilkan semen atau cairan sumber energi bagi sperma dan gerakan sperma. Kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Dan kelenjar Cooper yang berfungsi memberikan suasana basah pada cairan sperma untuk menormalkan keasaman saluran reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki beberapa fungsi, yaitu menghasilkan ovum, tempat terjadinya fertilisasi, mempersiapkan dinding uretus untuk penempelan dan perkembangan embrio, dan menghasilkan estrogen. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Yang pertama, ada vulva, yaitu celah terluar pada alat kelamin wanita yang banyak mengandung pembuluh darah. Lalu yang kedua adalah labium, yaitu lipatan yang membatasi vulva. Labium terbagi menjadi dua, yaitu mayor klitoris yang kaya akan pembuluh darah dan saraf perasa. Yang ketiga yaitu ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Yang keempat ada saluran kelamin yang terdiri atas vagina yang merupakan saluran keluar dari uretra yang bermuara di vulva. Uritos atau rahim yang merupakan organ berotot dan berdinding tebal, serta tuba Fallopi atau oviduk yaitu saluran tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Gametogenesis. Gametogenesis merupakan peristiwa pembentukan gamet atau sel kelamin. Pembentukan gamet jantan disebut spermatogenesis dan pembentukan gamet betina disebut dengan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya tubulus seminiferus. Proses ini dimulai dari pembelahan sel induk sperma atau spermatogenesis secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk spermatid, lalu masing-masing spermatid akan mengalami pematangan menjadi sperma dengan bantuan hormon testosteron. Spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon gonadotropin, follicle stimulating hormone, influencing hormone, dan hormon testosteron. Yang kedua ada oogenesis. Oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin betina yang terjadi di dalam ovarium. Proses oogenesis dimulai dari pembelahan oogenium secara mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar, yang mana satu-satu masing-masing bersifat haploid. Oosit sekunder dan badan polar mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menjadi satu ootit dan satu badan polar. Satu badan polar akan membelah menjadi dua sel badan polar. Secara keseluruhan, dari satu sel oogonium menghasilkan satu ootit dan tiga badan polar. Selanjutnya, ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau yang kita sebut dengan ovum. Proses menstruasi.
Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, wanita akan mengalami proses yang dinamakan menstruasi. Jadi, proses menstruasi adalah luluhnya stadium dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Berikut fase-fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama ada fase praovulasi. Pada fase ini, hipotamulus akan menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang pembentukan follicle stimulating hormone. Yang kedua, pada fase ovulasi. Pada tahap ini, kadar estrogen meningkat dan menghambat pembentukan hormon SLH untuk merangsang terjadinya ovulasi. Biasanya ini terjadi pada hari 12 hingga ke-14 setelah menstruasi hari pertama. Yang ketiga ada fase pasca ovulasi. Menjadi korpus luteum yang tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang bekerja sama memacu pembentukan endometrium. Apabila diikuti fertilisasi, maka akan terjadi kehamilan, dan apabila tidak terjadi pembuahan, maka wanita akan mengalami menstruasi. Fertilisasi, kehamilan, dan kelahiran. Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Proses fertilisasi sendiri juga sering disebut dengan proses pembuahan seperti pada paragraf-paragraf sebelumnya. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Kehamilan adalah suatu peristiwa terbentuknya dan berkembangnya individu baru dalam alat reproduksi wanita akibat adanya pertemuan dua senyawa atau sperma dan ovum. Lama usia kehamilan adalah 9 bulan. Usia kehamilan dapat dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Selanjutnya calon bayi akan dilahirkan. Nah, selama masa kehamilan, kelenjar air susu membesar karena pertambahan jumlah sel penyekresi air susu yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. ASI merupakan sumber nutrisi utama bayi yang memiliki komposisi sempurna sesuai dengan kebutuhan bayi. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Berikut tabel dan nama cara kerja alat dari keluarga berencana. Sistem yang ada di dalam tubuh dapat mengalami gangguan, termasuk sistem reproduksi. Berikut beberapa gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada endometriosis, yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang disebabkan jaringan endometrium tumbuh di luar rahim atau vagina. Lalu yang kedua adalah hamil anggur, yaitu suatu kehamilan yang tidak berisi janin, melainkan berisi gelembung-gelembung mula dan bekuan darah. Yang ketiga ada kanker leher rahim, yaitu kanker yang menyerang leher rahim atau serviks. Contoh yang keempat adalah AIDS atau penyakit menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV yang ditularkan melalui hubungan seksual, pertukar jarum suntik, transfusi darah, dan diturunkan dari ibu ke anaknya melalui ASI. Lalu yang contoh yang kelima adalah chlamydiasis atau penyakit keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.